Hello everyone, welcome back again to my class English course Twijendra College. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn new materials. Ya, halo semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian siap untuk mempelajari materi baru. Ini sudah pertemuan yang kesekian kali. Saya harap kalian tidak bosan yang mendengarkan penjelasan saya. Untuk pertemuan pada meeting kali ini, saya akan melanjutkan tentang types of law part 2 atau bagian keduanya. Nah, sekarang saya akan awali dengan division of substantive law. So without further ado, let's take a look. Next, division of substantive law. Apa saja sih bagian-bagiannya? Kita mulai dengan public law. Nah, kalian bisa melihat strukturnya pada slide itu ada bagian-bagian yang ada turunannya. Di sini substantive law itu dibagi menjadi public dan juga public dan juga private law. Jadi ada dua ya, ada public dan private law. Seperti itu. Nah, kita mulai saja dengan public law. Nah, in public law, regulate the relationship between government and its citizen. Jadi di public law ini mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Ada 3 kategori. There are 3 categories of public law, such as administrative law, criminal law, and constitutional law. I will tell you or explain you one by one. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kategori of public law itu. Nah, kita mulai dari administrative law. It is law related to relationship between people and government department, board, and agencies. Jadi pada administrative law atau hukum administrasi ini, hukum yang berkaitan dengan hubungan antara orang dan departemen pemerintah, dewan, dan lembaga, itu dia hukum administrasi, or we call it administrative law. Contohnya ada workers compensation, social assistance, and health and safety. Jadi contohnya seperti kompensasi pekerja, bantuan sosial dan kesehatan, juga keselamatan. Okay, next we will talk about criminal law. A law that identifies crimes and punishment as described in the United States Code and North Carolina General Statutes. Nah, di sini hukum pidana itu hukum yang mengidentifikasi kejahatan dan hukuman seperti yang dijelaskan dalam Kode Amerika Serikat atau Statuta Hukum Carolina Utara. Nah, ini criminal law ini berdasarkan yang ada di Amerika ya. Oke, nanti kalian bisa membandingkan yang Indonesia bagaimana. In criminal law, the federal laws prohibit behavior such as bank robbery, kidnapping, and tax evasion. Jadi pada undang-undang federal itu melarang perilaku seperti perampokan bank, penculikan, dan penghindaran pajak. Itu pada federal law. Nah, NC law prohibit behavior that causes harm to others, such as murder, assault, and robbery. Nah, hukum NC ini melarang perilaku yang merugikan orang lain seperti pembunuhan, penyerangan, dan perampokan. Nah, NC di sini singkatan dari New York City ya. Ini semua ada di Amerika. Kemudian crimes are against society. Kejahatan yang melawan masyarakat. Itu dia criminal law. Kemudian kita lanjutkan ke constitutional law. It is body of law dealing with the distribution and exercise of government powers. Nah, constitutional law itu adalah hukum konstitusi yang dimana badan hukum yang mengatur distribusi dan pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Seperti overrides all other laws, mengabaikan semua hukum lainnya, limit the powers of government, membatasi kekuasaan pemerintah, divides power between the federal government and the states, membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian.
Kemudian, courts interpret this law to ensure all others are constitutional. Jadi pengadilan menafsirkan undang-undang ini untuk memastikan semua undang-undang lainnya konstitusional. Nah, ini agak panjang. Unenforced law, also symbolic law, atau kita sebut dengan symbolic law, is a crime which illegal, but is usually not penalized by jurisdiction, and it is law which is usually ignored by law enforcement. Therefore, such law have no consequences. Hukum yang ditegakkan atau juga hukum simbolik adalah kejahatan yang ilegal, tetapi biasanya tidak dihukum oleh yurisdiksi. Ini adalah hukuman yang biasanya diabaikan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, hukum semacam itu tidak memiliki konsekuensi. Nah, ini juga saya sering mentranslate abstrak ya. Ada beberapa istilah yang jarang saya temui. Nah, di sini saya juga belajar beberapa istilah baru, something new for me. So I can translate, but sometimes I didn't learn it deeply. Jadi saya tahu istilahnya, tapi saya tidak mempelajari secara mendalam karena saya juga bukan dari jurusan ilmu hukum ya. Tapi saya belajar istilah-istilahnya itu sekarang lebih mendalam. Okay, next, division of substantive law. Ada private law. Nah, kalian bisa lihat strukturnya pada slide, sudah lengkap sekali. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang private law. Private law is a law governing the relationship between private individuals and between individuals and organization. Jadi, private law itu hukum yang mengatur hubungan antara individu pribadi dan antar individu dan organisasi. Also known as the civil or case law. Jadi biasanya juga dikenal sebagai hukum perdata atau kasus gitu. Pasti sering ya dengar hukum perdata. Maybe later on you can explain to me ya. Jadi mungkin next time bisa kalian jelaskan lagi seperti apa sih hukum perdata. And then excludes government organization, tidak termasuk organisasi pemerintah. Ya, private law itu tidak termasuk organisasi pemerintah. Nah, correct me if I'm wrong ya. Jadi tolong dikoreksi jika saya salah secara penjelasan bahasa Indonesianya. Oke. Ya, karena kan ini juga mungkin ini istilahnya di sini. Ini kan dari Amerika ya sumbernya ya, datanya atau informasinya. Mungkin berbeda di Indonesia. Nanti kita bisa tukaran informasi ya. Oke. And then regulates conduct and compensates who have been harmed by the wrongful action of other. Mengatur perilaku dan memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh tindakan salah dari orang lain. It refers to tort, contract, property law, and family law. Ini mengacu pada tort, cedera sipil, kontrak, hukum properti dan hukum keluarga. Nanti saya akan menjelaskan ya tentang itu. Ada penjelasannya. Okay, let's move on to the types of private law. Nah, private law di sini ada beberapa jenis. Nah, tadi saya sudah sedikit mention atau menyebutkan tentang tort law. Ya, di sini tort law itu tort law is a branch of civil law that hold person or private organization responsible for damage they cause other person as a result of an accident or deliberate action. Hukum tort ini merupakan cabang hukum perdata yang meminta orang atau organisasi swasta untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan kepada orang lain. Nah, di sini sebagai akibat dari kecelakaan atau tindakan yang disengaja, itu dia tort law. Selanjutnya ada contract law. Contract law is a branch of civil law that provides rules regarding agreement between people and business. Jadi hukum kontrak itu merupakan cabang hukum perdata yang memberikan aturan tentang perjanjian antara orang lain dan bisnis. Ya, nanti mungkin kalian sudah pernah belajar tentang hukum kontrak, sudah pernah buat mungkin. Maybe later on if we have a time I will tell you how to make that contract. Nanti mungkin kita akan coba buat
yang bahasa Inggris ya pastinya. And then next is family law. Family law deals with various aspects of family life, of course, including marriage, property division, upon separation, and child custody. Jadi hukum keluarga ini berurusan dengan berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, pembagian harta benda setelah perpisahan atau perceraian, dan juga hak asuh anak. Nah, ini sering terjadi di Indonesia ya. Karena saya pernah dengar teman saya, salah satu pengacara, ya itu yang paling laku ya, if I'm not mistake ya. Oke, kalau tidak salah. And then let's move on to the next types. Wills and estates. We call it estate law. It deals with the division of property after death, including if a person dies without having a will. Nah, jadi a will and estate atau itu dia, will atau estate ini berkaitan dengan pembagian harta benda setelah kematian. Jika ada kematian, misalnya seseorang mati ya, termasuk jika seseorang meninggal tanpa memiliki wasiat. Nah, di sini kalau ada yang punya wasiat dan tidak punya wasiat tanpa memiliki wasiat, nah ini hukumnya namanya. Pasti sudah pernah kalian belajar ya. Kalau belum pernah belajar ya, di sini kita belajar. Maybe in English ya. And then property law. It governs ownership right in property, including the buying and selling the real estate. Nah, itu property law itu sama dengan hukum properti, yang dimana mengatur hak kepemilikan dalam properti, termasuk pembelian dan penjualan real estate. Ya, masalah real estate ini ya. And then employment law. Governs employer and employee relationship, including minimum age a person can work, restricting the number of hours required to work, and specifying the minimum wage. Nah, di sini employment law itu adalah hukum ketenaga kerjaan yang mengatur hubungan majikan atau atasan, karyawan yang berisi usia minimum seseorang dapat bekerja, ya usia minimum mereka dapat bekerja, kemudian membatasi jumlah jam yang dibutuhkan untuk bekerja, dan menetapkan upah minimum. Itu dia employment law atau hukum ketenaga kerjaan. Oke, mungkin jika kalian pernah atau nanti siapa tahu ke luar negeri bekerja di sana, nah employment law itu harus kalian pelajari atau harus kalian kuasai. Nah, itu dia bagian-bagian dari private law yang sering kita temui. Saya pun yang bukan dari ilmu hukum sering mendengar istilah ini, cuma istilah bahasa Inggrisnya jarang. Nah, sekarang kalian lebih menguasai istilah-istilahnya. Nah, semoga informasi yang saya berikan tentang istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris ini berguna bagi kehidupan kalian ya sebagai ahli hukum. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching my video. See you on my next meeting. Bye bye.